Mantan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia atau SDM PT Timah Tbk, Surawardi, ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar hotel di Bangka Tengah. Pihak Polres Pangkal Pinang mengonfirmasi penemuan jenazah yang merupakan warga Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Rizky Irianda Palevi, reporter Bangka Pos yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Iya, Dea, pada Rabu kemarin, satu orang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel di Bangka Tengah. Dan saat ditelusuri, terungkap identitas jenazah itu merupakan Surawardi yang berusia 68 tahun yang merupakan mantan pejabat BUMN, yakni Direktur SDM dan Umum PT Timah Tbk. Selain itu juga Surawardi hingga saat ini masih tercatat sebagai atau menjabat sebagai Direktur Eksplorasi PT Mitra Tania Prima atau MSP. Sebelumnya, Surawardi ini ditemukan meninggal dunia berawal dari rekan kerjanya karena pada sekitar pukul 10 itu Surawardi ini diagendakan untuk melakukan meeting. Dikarenakan tak kunjung datang hingga sekitar pukul 11, rekan kerjanya ini sempat menelepon Surawardi tapi tidak ada jawaban. Lalu rekan kerja ini menelepon resepsionis untuk mengecek kondisi dari Surawardi di kamar hotelnya. Namun saat dicek pintu masih dalam keadaan tertutup sehingga dibuka oleh pihak hotel dan ditemukan Surawardi ini sudah dalam kondisi meninggal dunia. Untuk saat ini jenazah Surawardi juga sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga ke Jakarta setelah sebelumnya sudah dilakukan visum di RSUD Depati Hamzah. Lebih lanjut, dari keterangan Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra saat diwawancari mengatakan dari hasil visum ini Surawardi ini diperkirakan sudah meninggal pukul 6 pagi. Selain itu juga dari dugaan awal tidak ada tanda-tanda adanya aksi kekerasan yang dialami Surawardi, namun ada sedikit luka memar di atas keningnya dan untuk itu AKP Adi Putra mengatakan Surawardi ini diduga sempat terjatuh dan membentur meja. Selain itu juga terkait dugaan penyebab kematiannya Surawardi ini dikarenakan Surawardi ini memiliki berbagai riwayat penyakit mulai dari jantung, kolesterol dan vertigo, dan hal inilah yang menjadi dugaan awal untuk Surawardi meninggal dunia. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite di Makassar mulai diserukan. Satu di antaranya dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Bersatu Sulawesi Selatan atau GMB Sulsel yang mulai bergerak menyuarakan pendapatnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Wahyudin Tamrin yang siap dengan laporannya terkait aksi ini. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Makassar kemarin Senin tanggal 29 Agustus 2022. Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka menolak kenaikan harga BBM serta kenaikan tarif dasar listrik yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, aksi ini dilakukan oleh berbagai aktivis, baik itu dari mahasiswa maupun gerakan mahasiswa. Nah, aksi dilakukan di beberapa titik seperti di flyover, di Jalan APP Terani, di depan kantor DPRD Makassar, serta di depan kantor DPRD Sulsel. Salah satunya yaitu adalah Himpunan Mahasiswa Islam, Badan Koordinasi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, mereka membawa dua tuntutan yang seperti disebutkan tadi, yaitu menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik. Nah, mereka menemui anggota DPRD di kantor DPRD Sulawesi Selatan. Salah satu anggota DPRD Sulsel yang menemui massa aksi adalah Pak Andi, salah satu anggota DPRD Sulsel dari Partai Amanat Nasional, melakukan ataupun menemui massa aksi yaitu Andi Irwandi Nasir di depan
pengunjuk rasa, Andi Irwandi Nasir juga menyampaikan dengan tegas menolak rencana kenaikan BBM yang direncanakan oleh pemerintah. Ia menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa tersebut atau himpunan mahasiswa Islam tersebut akan diteruskan ke pusat untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan harga BBM ini dianggap berdampak sangat besar terhadap masyarakat khususnya yang menengah ke bawah karena dampaknya akan terjadi pada kenaikan harga bahan pokok serta berbagai jenis yang dilakukan oleh UMKM. Nah, demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan dari Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Wahyudin Tamrin di Makassar. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.